Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham terbaik untuk investasi seumur hidup, target 1 juta lembar saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas Bank Mandiri atau saham dengan kode BMRI. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangan per Q4 tahun 2023 atau full year-nya. Untuk penyaluran kredit mengalami peningkatan dari 1.107 triliun naik menjadi 1.306 triliun rupiah. Sedangkan untuk cadangan kerugian penurunan nilainya malah mengalami penurunan dari 64 menjadi 53 triliun rupiah. Berikutnya dari aspek dana pihak ketiga. Teman-teman bisa lihat sini bahwa saldo giro dan tabungan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, tapi saldo depositonya malah mengalami penurunan. Secara total simpanan nasabahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Kesimpulannya apa? Dengan peningkatan giro dan tabungan meningkatkan kasa perusahaan sehingga secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa biaya bunganya semakin murah. Karena nominal deposito yang berkurang menyebabkan beban bunga yang akan dibayarkan kepada nasabah menjadi semakin kecil. Berikutnya dari komponen ekuitas, teman-teman bisa lihat ekuitas perusahaan mengalami peningkatan yang cukup luar biasa dari 166 menjadi 197 triliun dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sekarang kita lihat terkait laba ruginya. Pendapatan bunga dan syariah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Tentu saja peningkatan terbesar berasal dari peningkatan pendapatan bunganya. Untuk beban bunga sendiri juga mengalami peningkatan meskipun tidak sesignifikan kenaikan dari pendapatan bunga dan syariah. Hal itu menyebabkan pendapatan bunga dan syariah neto mengalami pertumbuhan di tahun 2023 ini. Sekarang kita lihat ada satu komponen menarik yang teman-teman harus perhatikan dalam laporan laba rugi perusahaan perbankan, yaitu pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Jika teman-teman lihat di sini, angka ini mengalami penurunan dari minus 16 triliun menjadi minus 11,1 triliun. Artinya ada 4,9 triliun laba Bank Mandiri yang disumbang oleh reversal pencadangan ini. Ini merupakan satu pos yang biasanya akan teman-teman dapatkan pada perusahaan perbankan, yang mana merupakan cadangan kerugian dari penyaluran kredit yang mereka salurkan kepada debitur-debiturnya. Nah, kita lihat untuk biaya operasionalnya. Biaya operasional Bank Mandiri ini cukup baik karena tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Padahal secara pendapatan bunga dan syariahnya naik signifikan. Hal itulah yang menyebabkan laba perusahaan tumbuh. Secara total laba tahun berjalan sebenarnya 60 triliun rupiah, naik dari yang sebelumnya 44 triliun rupiah. Tapi laba 60 triliun ini dibagi menjadi dua, yaitu laba tahun berjalan kepada pemilik entitas induk sebanyak 55 triliun dan laba kepada kepentingan non-pengendali sebanyak 4,9 triliun rupiah. Jadi yang kita anggap sebagai laba Bank Mandiri adalah 55 triliun rupiah saja, yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 41 triliun rupiah. Sekarang kita lihat probabilitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 10 tahun ini, Bank Mandiri mempunyai probabilitas kenaikan mencapai 70%. Artinya 7 kali mengalami peningkatan dan 3 kali mengalami penurunan. Nah, selama tahun 2021 sampai 2024, saham ini menarik karena kenaikan harganya yang cukup fantastis, bahkan jauh melebihi pesaing-pesaingnya. Nah, karena kenaikan harga yang cukup signifikan, membuat rasanya harga saham Bank Mandiri ini sudah terlalu mahal. Apalagi jika teman-teman membandingkan dengan historical PBV-nya. Biasanya saham Bank Mandiri ini dihargai dengan PBV rata-rata 1,82 kali. Tapi saat video ini dibuat, PBV-nya sudah mencapai 2,49 kali. Nah, Bank Mandiri merupakan salah satu contoh saham yang dibahas di e-book Strategi Nabung Saham yang ditulis di tahun 2021. Di tahun itu, harganya hanya 3.250 sesudah stock split. Tentu saja apabila kamu membeli saham tersebut di tahun 2021 saat e-book ini ditulis dan masih hold hingga saat ini, kamu memperoleh capital gain dan dividen yang cukup menarik. Untuk dividen yieldnya juga bisa dikatakan menarik karena berada di rentang angka 3,5% sampai 5,5%. Tapi apabila kamu membeli saham ini sejak tahun 2021 di harga 3.250,
maka dividen yield di tahun 2024 bukan lagi 5,1% seperti yang kita proyeksikan ini, tapi menjadi 10,8%, alias naik 1 kali lipat. Itu merupakan salah satu keuntungan dari dividen investing, di mana dalam jangka panjang dividen yield-nya akan terasa besar juga. Bank Mandiri ini menarik karena secara pertumbuhan laba menjadi yang terbaik dibandingkan BCA, BRI maupun BNI. Laba Bank Mandiri naik sekitar 33%. Dan biasanya laba perusahaan yang lain naik di bawah 30% saja. Sebagai catatan, harga saham Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir naik sudah sangat tinggi, bahkan melebihi kenaikan saham big bank lainnya. Meski secara pertumbuhan laba, Mandiri jadi yang terbaik dibandingkan BCA, BRI, dan BNI, tapi kamu harus waspada. Ingat, harga saham yang naik banyak berpotensi juga untuk turun banyak. Jadi pertimbangkan risiko sebelum membeli saham. Berusahalah untuk selalu berpikir logis. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.